Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau bahas luka yang ini teman-teman ya. Ini diabetes teman-teman ya. Diabetes ini tidak terkontrol teman-teman. Ya, tidak terkontrol, teman-teman bisa lihat ya, jarinya udah pada mulai menghitam. Ya, jari telunjuk, tengah, sama jari manis di kakinya teman-teman. Ya, terus udah rusak juga di area sini teman-teman. Ya, ini masalahnya teman-teman harus tahu dulu ya. Ini memang pasien diabetes kebetulan. Ya, terus gulanya itu tidak terkontrol teman-teman. Ya, gulanya tidak terkontrol. Kalau dalam perawatan luka, kita itu harus cari tahu dulu masalah utamanya teman-teman. Kalau masalah utamanya udah ketahuan, ya kita udah tahu memang murni karena gula, tidak ada kerusakan pembuluh darah arteri atau vena, ya itu berarti kita tinggal anjurkan ke dokter penyakit dalam supaya dapat gulanya teman-teman, obat gulanya. Itu bisa dirawat kakinya. Ya, tapi kalau apa namanya? Kalau memang setelah 1 sampai 2 minggu dirawat tambah buruk, ya gulanya juga nggak terkontrol, biasanya juga lukanya akan makin buruk, makin naik, makin lebar. Nah, yang kayak gitu biasanya akan terjadi calon-calon amputasi teman-teman. Ya, kalau diamputasi gimana? Ya udah wassalam gitu kan. Nah, kalau dilihat nih masih dalam proses peradangan. Ya biasanya kalau kayak gini gue pribadi ya teman-teman ya, cara merawatnya seperti apa? Ya ini biasanya akan gue cuci pakai sabun cuci luka. Ya seenggaknya sampai betis tuh gue cuci. Ya jadi kaki-kakinya teman-teman yang dicuci. Nah, abis itu gue kompres pakai cairan antiseptik. Ya abis dikompres pakai cairan antiseptik teman-teman. Ya ini sebenarnya jarinya tuh yang hitam itu udah nggak bisa diselamatin teman-teman ya. Itu harus amputasi. Ya gitu. Kalau di perawat boleh nggak sih ngamputasi? Boleh sebenarnya. Tapi perawat yang udah ITN ya, udah bergelar etnep, emang udah profesional di perawatan luka teman-teman, ya itu sah-sah aja. Tapi kalau emang nggak berani, yang belum berkompeten ya teman-teman anjurin aja ke dokter bedah ya, supaya dokter bedah yang ngerjain gitu. Nah terus juga teman-teman, nanti ini tuh dikasih salep zinc teman-teman ya, kasih salep yang mengandung zinc ya. Itu disalepin bukan di lukanya aja teman-teman, tapi sampai area yang agak-agak kebiruan nih, yang udah mulai kemerahan ya, karena itu masih peradangan teman-teman. Itu boleh ditempel ya, salep yang mengandung zinc supaya bisa menjaga kelembapan ya, ya apa namanya, supaya juga nggak cepat rusak, karena yang merah ini tuh cepat banget rusak teman-teman karena lagi proses meradang. Makanya harus tetap disalepin. Jadi salepinnya tuh bukan di lukanya aja, tapi area sekitar lukanya teman-teman yang masih meradang. Habis itu ditutup ya, tutup pakai balutan biasa. Biasanya gue pakai kasa. Setelah pakai kasa, gue tutup pakai elastis perban yang warna coklat biasanya, atau enggak crepe bandage lah gitu. Ya setelah itu udah, kalau dalam waktu 2 hari nggak rembes, ganti di hari ketiga. Tapi kalau gulanya belum stabil, biasanya 1 hari aja tuh udah rembes teman-teman. Ya kalau udah rembes ya wajib teman-teman ganti. Ya karena kalau nggak diganti, jaringan lainnya pasti akan lebih cepat rusak karena rembes gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.